Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Produktif Girls Community. Perkenalkan, saya Melia Disnawati atau biasa disapa Selimut Putih. Oh iya, ini pertama kalinya aku bikin podcast. Jadi kalau nanti di depan ada salah-salah kata atau ada kata yang kurang enak lah ya, mohon dimaafkan ya. Oh ya, podcast kali ini aku mau cerita soal jodoh. Gimana awal aku ketemu sampai nikah sama jodoh. Kebetulan, alhamdulillah aku sudah nikah. Oh ya, sebelum bertemu jodoh, tentu setiap orang pernah merasakan yang namanya jomblo. Iya, jomblo pasti gak asing kan di telinga kalian. Banyak sekali teman-teman jomblo khususnya yang baper ketika melihat mantannya tiba-tiba nikah, atau tiba-tiba teman dekat kita sebar undangan, atau juga sering galau karena idola kita mungkin udah nikah sama yang lain. Masya Allah. Jadi gini sahabat, aku mau ngasih tahu nih, mumpung kita masih muda, mumpung masih belum menikah, baiknya kita habisin masa-masa muda kita dengan menjalankan kegiatan yang positif. Sibukin diri di komunitas-komunitas yang baik, sibukin diri di organisasi, sibuk berkarya, jangan galauin soal jodoh. Jangan galau mikirin siapa sih jodoh aku. Jangan galau mikirin pengen cepet nikah hanya karena melihat teman kita yang udah nikah. Jadi saran aku, mendingan masa muda itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena apa? Jodoh itu sudah Allah atur kapan waktu yang tepat akan bertemu sama kita. Jodoh itu adalah cerminan diri. Kalau misalnya kita ketika jomblo sibuk dengan hal-hal yang baik, sibuk kajian, sibuk memantaskan diri, sibuk memperbaiki akhlak, insya Allah jodoh nanti yang akan datang sama kita pun akan sama kadar imannya seperti kita. Jadi kalau misalnya kita pengen jodoh yang baik, kalau kita pengen jodoh yang soleh, ya solehahkan dulu diri kita sendiri. Nah, lanjut ke cerita. Jadi awal aku ketemu sama suami itu awalnya sih di Instagram ya, karena aku emang sering banget nongkrong di Instagram, dan kebetulan waktu itu followersku baru 4.000 orang. Dan suami aku nge-DM ya mungkin karena baru 4.000 orang itu aku buka DM-nya, dan DM-nya berisikan ya assalamualaikum gitu ya, seperti biasa, seperti pada umumnya. Lalu aku ngebalasnya, dan ternyata singkat cerita beliau juga sama orang Sukabumi, sama-sama orang Sukabumi, karena Ana juga orang Sukabumi gitu. Lalu habis itu selang beberapa bulan kemudian suami menta'arufkan Ana dengan temennya. Coba bayangkan, dia menjadi perantara ta'aruf temannya sama Ana, karena temannya itu katanya kagum dan suka sama Ana. Habis itu suamiku ngasih CV temennya ke Ana, dan Ana pun ngasih CV ke temennya lewat suami tentunya. Lalu beberapa minggu kemudian tiba-tiba suami dan temannya itu udah ada di rumah, tapi untungnya Ana lagi ada di luar rumah, lagi di Jakarta kalau gak salah. Lalu kan aneh juga ya, kok bisa tahu rumah Ana tiba-tiba datang ke rumah, padahal aku belum ngasih jawaban iya ataupun tidaknya. Nah setelah itu, selang beberapa minggu kemudian suami menanyakan jawabannya karena temennya ingin tahu iya atau tidaknya gitu. Setelah aku melakukan istikharah dan lain sebagainya, aku menolak temennya.
Nah habis itu kan kita nggak ada kontekan lagi, kita cuma sebatas berteman di kontak WA atau Instagram. Lalu selang beberapa bulan kemudian suami nge-WA dan isi WA-nya itu intinya beliau mau serius, katanya dia juga deg-degan sih, katanya antara pasrah gitu ya, mau ditolak atau tidaknya gitu, karena dia juga sebetulnya dulu juga kagum sama Ana, tapi karena gak enak sama temannya, jadilah dia menjadi perantara temannya sama Ana. Dan akhirnya suami Ana datang ke rumah, walaupun Ana gak ada di rumah, tapi beliau datang ke rumah untuk silaturahim, nazar, lalu khitbah, dan alhamdulillah akhirnya menikah. Tapi lucunya Ana itu gak suka, atau bukan gak suka, lebih tepatnya ya biasa aja lah gitu sama suami Ana tuh awalnya. Ana salut karena dia tuh berani ke rumah, padahal Ana masih kuliah semester akhir gitu kan. Dia nggak takut apa ngebiayain gitu. Tapi ternyata katanya niat baik jangan ditunda. Nah dari sana, padahal sebetulnya Ana waktu itu suka sama orang lain gitu ya, tapi ya setelah melakukan istikharah berkali-kali, ternyata yang Allah mudahkan, yang Allah kuatkan, yang Allah persiapkan ya suami Ana. Jadi dialah yang sampai ke titik pernikahan gitu, memperjuangkan Ana. Jadi habis nikah, bahkan pas ijab kabul pun aku gak deg-degan sama sekali, belum ada rasa cinta itu, lucunya. Nah setelah 1 atau 2 hari menikah, nah lalu saat itu timbullah rasa suka. Coba bayangkan saat nikah aja gak ada foto mesra. Kalau kata fotografer disuruh pegang tangan gak mau sama sekali. Ya karena apa ya, karena yang pertama gak terbiasa ya berendengan atau berpegangan sama laki-laki. Yang kedua ya apa ya, bukan orang yang Ana suka idolakan, enggak gitu, tapi biasa aja gitu. Tapi masya Allah ketika udah nikah, sampai seminggu itu keluar rumah baru mau, gak malu pegangan tangan sama suami. Ya Allah, sampai dari sana mah sampai sekarang gak mau ditinggalin sama suami. Walaupun ditinggalin 1 jam aja rasanya gak mau ditinggalin suami. Pokoknya jatuh cintanya itu luar biasa deh kalau pacaran udah nikah. Nah jadi teman-teman, masa muda itu jangan disibukkan dengan pacaran, karena pacaran itu banyak ruginya. Selain haram, selain mendapatkan dosa dan azab dari Allah, juga mendapatkan kerugian. Mengapa tidak? Ya iyalah, nanti yang aktivitas-aktivitas yang harusnya dilakukan setelah menikah lalu banyak sekali pernikahan atau rumah tangganya yang retak karena ya pacarannya lama baru nikah gitu. Jadi bagi kalian para jomblo, sabarlah menanti dalam taat, sibukkanlah masa mudamu dengan hal-hal kebaikan. Sibukkanlah dengan kegiatan-kegiatan yang positif, ikut organisasi-organisasi, ikut kajian. Insya Allah Allah akan datangkan jodoh di waktu yang tepat sesuai dengan kadar keimanan kita. Assalamualaikum.